Rabu 18 Desember 2024 adalah hari terakhir pendaftaran sengketa pilkada. Sudah berapa banyak yang mengajukan gugatan? Tercatat sudah ada 296 permohonan yang diperkirakan mencapai 300 perkara. Ada pertambahan data permohonan perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah mekanisme demokratis untuk memilih kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota yang akan berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pilkada ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin yang dianggap mampu memajukan daerah mereka masing-masing. Pilkada secara langsung mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2005 sebagai wujud desentralisasi dan demokratisasi dalam pemerintahan daerah. Pilkada juga merupakan sarana penting dalam proses demokrasi yang harus disempurnakan di Indonesia. Dasar hukum dari pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sengketa pilkada adalah perselisihan yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terkait berbagai aspek seperti proses pelaksanaan, administrasi, hingga hasil pemilu. Sengketa ini seringkali muncul karena adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak terhadap jalannya proses pemilihan kepala daerah yang dianggap melanggar aturan atau tidak mencerminkan aspirasi masyarakat secara adil. Seperti yang kita ketahui dalam Pilkada tahun 2024 yang dijadwalkan berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada November tahun 2024, ini memiliki potensi yang cukup besar terhadap sengketa pilkada. Mengingat ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antaranya pada Pilkada tahun 2024 ini melibatkan lebih dari 500 daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan provinsi, kabupaten, dan kota dengan jumlah pasangan calon yang besar, sehingga potensi sengketa pun dapat meningkat baik terkait hasil perhitungan suara maupun dugaan pelanggaran terhadap proses pemilihan. Dengan besarnya skala pemilihan, potensi pelanggaran seperti politik uang, manipulasi data pemilih, juga pelanggaran kampanye akan meningkat. Hal ini dapat menjadi pemicu sengketa terutama jika dianggap memengaruhi hasil dari pemilihan. Selain itu, sebagai bagian dari rangkaian pemilu serentak, Pilkada tahun 2024 akan diwarnai oleh persaingan ketat antar partai politik yang ingin memantapkan posisinya di daerah menjelang pemilu nasional. Hal ini dapat meningkatkan resiko konflik dan juga resiko dari sengketa itu sendiri. Salah satu studi kasus yang saya ambil contohnya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Paniai, Papua, yang mana diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada tanggal 18 Desember tahun 2024. Yang mana pasangan calon bupati dan wakil bupati Paniai nomor urut 4, yaitu Thomas Yeimo dan Yeri Adi, mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan atau PHP kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemilihan. Menurut kuasa hukum mereka, terjadi pengelambungan suara yang mengalihkan suara dari pasangan mereka ke pasangan calon lain. Meskipun mereka memperoleh suara yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 48.000, namun dalam proses rekapitulasi suara tersebut dialihkan ke pasangan nomor urut 1.
Dari banyaknya sengketa pilkada yang terjadi di Indonesia, khususnya pada tahun 2024, sebenarnya semuanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil, kemudian Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk pelanggaran administratif, juga Pengadilan Tata Usaha Negara untuk keputusan dari administrasi tersebut. Selain itu, penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah juga penting, baik melalui mediator independen maupun partai politik yang mengusung kandidat tersebut. Penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti politik uang atau intimidasi seharusnya dilakukan dengan tegas, termasuk pemberian sanksi hingga diskualifikasi jika diperlukan. Penguatan pengawasan, transparansi, juga penggunaan teknologi dalam perhitungan suara perlu ditingkatkan kembali untuk meminimalkan potensi kecurangan. Juga edukasi politik bagi masyarakat serta reformasi sistem pemilu harus menjadi langkah yang strategis untuk mencegah konflik dan memastikan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan secara adil dan damai. Itulah beberapa pemaparan mengenai problematika sengketa hasil pilkada, terutama sengketa hasil pilkada di Indonesia pada tahun 2024. Sekian dan terima kasih.